Mereka nggak boleh rasis. Kalau rasisnya ke Nusantara nggak boleh, tapi kalau rasisnya ke Arab boleh. Bangsat memang mereka. Kalau rasisnya ke Arab boleh. Kalau rasisnya ke Yaman boleh. Kau nggak boleh rasis ke Jawa. Tapi kalau rasisnya ke Yaman boleh kan, bangsat sama-sama setan. Mau rasis ke Jawa kayak ke Sunda kayak ke Arab kayak ya nggak boleh rasis, nggak boleh rasis. Kan gitu ya, Pak Usman ya. Ya, betul. Kita ini Indonesia ya satu ya, bersaudara semuanya. Mau turunan mana Pak ya? Mau turunan Tiongkok, udah jadi WNI mah ya Indonesia, jangan rasis. Oke Kang, saya lanjut lagi pertanyaannya. Oh boleh. Oke Kang, ini menarik sekali nih ya Kang. Tadi sempat Kang menjelaskan bahwa setan atau iblis itu tidak panas ya mendengar ayat suci Al-Quran kan gitu. Jadi ketika suwangi itu termasuk kan setan juga ya Kang. Jadi ketika kita membacakan ayat suci Al-Quran seperti surat ayat kursi itu, jadi tiba-tiba mereka menghilang atau mereka merasakan itu gimana itu Kang? Kan suwangi orang-orang apa sih namanya? Kalau di kampung-kampung itu seperti apa sih namanya? Suka mengirim ilmu yang bikin orang mati gitu. Saya stop, ulangi pertanyaannya dengan bahasa umum, dengan menggunakan bahasa daerah biar saya paham. Di bahasa Indonesia kan poinnya aja kok. Apa ya, coba ulangi. Tadi kan sempat Kang Mahesa mengatakan bahwa ayat suci Al-Quran itu kan orang iblis atau setan itu kan tidak panas ya mendengar ayat suci Al-Quran itu. Tapi ketika kita melihat ayat suci Al-Quran itu membaca seperti ayat kursi, itu iblis itu tiba-tiba menghilang, itu gimana? Itu merasakan kepanasan nggak itu, Kang Mahesa? Oh, jadi tentang saya ngomong jin. Iyalah, bukan iblis, bukan jin yang dibilang tadi. Iblis itu gelar, setan itu sifat. Kalau berbicara kepanasan secara majaz, ya. Kalau kebakar seperti ngejerit-jerit, ilustrasi enggak. Jadi kata kebakar seperti begini. Kalau kita membaca jangan Al-Quran, membaca sitin, bab zakat, itu kalau didengar orang yang nggak pernah zakat, itu kelojotan mereka. Panas artinya bukan panas secara fisikly, secara majaz, bahasa metafora. Kebenaran itu bagi pelaku tindak kejahatan, bagi kriminal, bagi koruptor, pembahasan itu, kebenaran itu bagi mereka sesuatu yang panas gitu. Apakah maksudnya kulitnya terbakar? Tidak. Jadi begitulah, kebenaran itu akan membuat kepanasan para orang-orang yang tidak benar. Nasionalisme, isi Pancasila dan nasionalisme itu akan membuat kepanasan para koruptor. Nah, iblis itu nama sifat. Iblis ini bisa saja duduk di DPR. Setan bisa jadi wujudnya manusia. Ini sebagaimana firman Allah. Jadi soal panas secara fisik tadi sudah jawab ya. Nggak ada Kang Laut. Dulu soalnya saya masih ingat ya, waktu itu bab zakat. Kebetulan pas panen. Jadi pengajian, begini konsep pengajian kita di kampung ya. Pengajian itu beruntun. Hari ini di sini, besok di sini, lama bertahun-tahun saya kita. Pasnya waktu panen bab zakat. Apa orang yang nggak pernah zakat? Abaji ku menyindir mah. Pengajian dia nyindir. Itu nggak diatur, itu random terus saja, terus step by step dari pasar ke pasar. Pas waktunya panen sebelumnya enggak, dipanen sebelumnya pas bab wudu, dipanen sebelumnya pas bab puasa. Panen kali ini pas babnya kita bus zakat. Kata orang, kiai aja nyindirin baik. Jadi orang yang nggak zakat ngedengerin pembahas baju jubi zakat itu panasan mereka. Gitu. Nah, panasnya ini majaz. Nah, iya. kalau maksudnya adalah seperti yang diilustrasikan mereka, jin gak kepanasan. Nah, itu kan tadi saya sudah baca dengan firman, inna sami'na qur'anan ajaba. Anda baca nasionalisme kepada para jongos aguan akan kepanasan. Anda bicaralah cinta tanah air,
bicara kedaulatan kepada aguan dan jongos-jongosnya, ya kepanasan mereka. Gitu loh. Apalagi ayat Al-Quran, man. Sebaliknya ayat Al-Quran dibacakan sama jongos aguan, lah karena mereka tidak tersentuh, nggak ngerti isi Al-Quran, ya bodoh amat, mereka mana peduli. Jongos aguan, termasuk aguan, dibacakan ayat Al-Quran, enak tidur lah mereka. Ini saya bacakan ya, ngaji dulu ya. Boleh ngaji ya? Boleh, Kang. Ngaji aja ya. Biasa ya. Semalam nih. Kalau ngaji Kang nanti ada kepanasan nanti orang dibawa. Wih, kemarin saya halaman berapa tuh tadi tuh ya? Aduh. Masya Allah, saya senang nih di roomnya Kang Abuya nih. Masya Allah. Lu panggil saya Abuya sekali lagi saya pecat kau jadi Bani Adam kau. Nggak boleh ya Ustaz, Kang ya. Jangan mencederai kesakralan nama Abuya. Saya tukang ngamuk. Wala ta'kulu amwalakum bainakum. Saya pakai kitab lah, nanti dituduh santri Google. Ya, si paling nganu makan begitu. Ya, kalau yang berbeda, si paling nganu, si paling santri pondok rombeng, bisa di Google, saya plongo. Ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngamuk-ngamuk sering ya. Kali-kali lah bacain kitab buat para jongos-jongosnya Pak Aguan. Bukan untuk aguan ya, karena ini Al-Quran. Tak etis kalau menghujai aguan pakai dalil Al-Quran. Enggak Pak Aguan, jadi ini saya bacain buat jongos-jongos Anda ya yang umat Islam. Tapi plongo. Saya bacain ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca khas Banten ini ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kululan aja mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira male sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh bil batil ma aja mangan kelawan cara kang batil watudlulan nyogok lan nyuap sapa sira kabeh biha kelawan amwalku ilal hukami maring pira-pira hakim maring pira-pira jaksa maring pira-pira pengacara maring pira-pira DPR maring pira-pira bupati maring pira-pira gubernur. Litakulu darpon yen mangan sapa sira kabeh farikon ing sebagian kang saking emak pira-pira male manusia mangan bil ismi kelawan dosa wa antum ta'lamun hale utawi sira kabeh iku weruh sapa sira kabeh. Aila yakul ahadukum mala ghairi. Bahasanya masih utuh aila yakul, lanya dibikin la nahi, maka artinya jangan makan. Kalau la yakulu, la nafi, jangan, tidak boleh makan, sama saja. Bedanya kalau nahi itu penekanan. La yakul lebih ditekankan. La yakul, jangan coba-coba kalian makan aja mangan sapa salah si jini rakabe ing maliyane si ahad. Jangan coba-coba memakan mal orang lain, harta orang lain, tanah orang lain. Wala yatawassulu ala aklil haram. Kalau dibikin ma'dhuf lanya mulgh, maka wala yatawassal, dan tidak boleh membuat perantara, tidak boleh membuat cara, tidak boleh mengadakan sebuah proses.
ala aklil haram, tidak boleh menempuh suatu proses, tidak boleh membuat suatu media, tidak boleh mencari satu cara ala aklil haram, untuk memakan barang haram. Caranya apa? Membuat cara siasat teori politik agar makan barang haram, birishwatil hukam, dengan cara nyuap hakim, nyuap jaksa, nyuap kejagung, nyuap MA, Mahkamah Agung. MA ini apa nih? Mas Al-Bantani. Saya laporkan akun MA apa? Maling ayam, maling anggaran, Pak Dewan. Saya melaporkan akun MA. Apa MA? Mahkamah Agung, maling ayam, maling anggaran. Pak Dewan, kalau maling anggaran justru adanya di gedung-gedung mewah. Yang berpotensi maling anggaran siapa? Pejabat apa rakyat? Birishwatil hukam, dengan cara nyuap pira-pira hakim, wa huwa ya'lamu annahu mubtilun. Hal ya siwong iku ya siwong ing satuhune si hakim ku bakal membatalkan. Ini tahu nih, dia udah melanggar undang-undang ini. Suaplah hakimnya, suaplah segalanya, dirubahlah. Oh, nggak cukup umur, duit, beres. Fa inna dzalika yujibul isma wal iqab. Di Banten ini pesisir utara ada tanah wilayah, ada hutan lindung, dirubah suap, DPR-nya disuap, eksekutifnya disiap, kadesnya disuap, ini BPN-nya San, ini lagi teori, jangan baper kau kades sama BPN. Siapa melotot-melotot, gue lagi ngaji, gue lagi ilustrasi BPN, siap melotot-melotot, tak terima kau. Tak terima, gua lemparin nih kitabnya ini muka lu. Sia sama BPN, sia sama Kades. Apa-apa lapor-lapor. Bagaimana? Ini lagi ilustrasi si BPN, si Kades ya. Gua tuh paling sensitif kalau udah Kades, BPN. Kenapa ya? Gua paling serius, gua tuh nggak terlalu marah sama oknum polisi. Ini udah silang seleranya baca kitabnya, wis tutup lah. Gara-gara ngucapin kata BPN ini. Itu tak boleh ya. Jadi buat saudara-saudara di BPN, nah, sebelum kau mati dan sebelum matimu peluh, sebelum matimu kau setruk, jangan gede-gede main saya, setruknya setruk ringan aja. Ya udah kontolmu aja yang setruk ya, orang BPN, Kades. Jangan ya, jangan suap-suap lah ya. Di negara kita pun itu bertentangan dengan syariat, bertentangan. Saya menghujai ini sebagai umat Islam ya. Toh secara undang-undang pun acara suap-suap itu tidak benar ya. Jangan mencoba menjajah Banten dengan cara suap-suap pejabat ya. Jangan. Ingat urusan tanah akan hukumannya di dunia langsung. Nanti jangan heran kalau ada Kades impoten. Nanti jangan heran kalau ada Kades kena stroke. Nanti jangan heran kalau ada orang BPN kena stroke. Badannya sehat, makannya banyak, stroke burungnya tuman lo orang BPN. Lo jangan sampai tembus ya. Kalau kena stroke burungnya ya, diketawain lo orang BPN sama rakyat Banten. Kades, awas kalau kena kau stroke ketahuan tetanggamu yuk. Lo coba diketawain. Karena perbuatanmu memfasilitasi si Aguan. Buat Kades, Tangerang, Serang, kalau lo kena stroke, jangan sampai tetanggamu tahu. Umpet aja kau di hutan. Hah? Lebih parah lagi kau Kades BPN, DPR. Kalau lu stroke-nya coba kontolmu, istrimu selingkuh nanti. Hukumanmu di dunia karena makan tanah rakyat. Jadi buat Kades, buat DPR, buat congos-congos Aguan yang merasa membantu si Aguan Plongo, lu kalau stroke lu jangan sampai ketahuan tetanggamu. Nah, nanti oh ini si Kadesnya ini nih. Stroke kau. Tengok kau Kades. Tengok. Kalian bisa selamat dari penjara iya. Orang BPN yang 5 tahun terakhir ngejabat, awas kau ya. Kalau kau stroke jangan sampai ketahuan tetanggamu kau ya. Malu kau. Oh, ini dulu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 pakai BPN. Ya, gua jangan sampai teman kau. Kau datang ke Kiai Mahesa Al-Bantani, pegawai BPN misalnya, kena stroke. Minta air ke Mahesa Al-Bantani didoain.
Bapak kerjanya apa? BPN Mahesa. Jabat tahun berapa? Tahun 2015 sampai tahun 2020. Tahun 2020 sampai 2005. Kau datang ke saya cuma tuman lo. Begitu juga kau kades ya. Kau nanti kalau kena stroke, kau jangan minta doa sama kiai kau ya. Kalau minta kiai, minta ke Kiai Metin Sarkowi betul. Ke Kiai Said Akhil Siroj, kalau Kiai Said Akhil Siroj masih hidup. Nah, kalau kau mati, Kiai Said Akhil Siroj mati, kau jarang di kuburannya. Kiai Said, di mana di kuburnya? Ditanya man robuka, kau jawab Gus Dur. Gak kena pukul kepala kau. Ya, Kades, kalau kau kena stroke, dokter nggak bisa nolongin lu. Kiai Said nggak bisa nolongin lu. Kiai NU nggak bisa nolongin lu. Kades. Lu Kades, lu BPN, kalau setelah ngejabat kau kena stroke, Kiai NU nggak bisa nolongin kau. Rumah sakit nggak bisa nolongin kau. Isyam. Lu minta maaf ke seluruh rakyat Banten, modal dulu kau setelah kau stroke. Gak bisa. Kiai NU mu tak bisa menyelamatkan kau kalau kau kena stroke. Datang ke Kiai NU, ke Kiai NU gak bisa nyelamatin lu. Bisa gua lagi hilangin emosi. Mohon kawan-kawan yang di atas turun dulu ya, daripada kena ngambek saya. Oke, siap Kang, siap. Makasih banget ya. Ya sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu Kang. Ya, waalaikumsalam. Mantap Kang Mahesa, mantap. Ya mantep lah. Mantap. Live saya tuh bikin mereka lekit, tapi pusing cara ngadepin Mahesa mereka itu ya. Saya kagum sama Kang Mahesa. Ya, Salam tajim saya dari Cianjur, Kang. Siap. Ya. Izin tanya Kang sebentar, Kang. Oh boleh. Istri saya masih satu, sudah jawab tuh. Siap. Sandor. Saya tadi mau bicara tentang pusaka, Kang. Nah, di dalam pusaka itu bisa membawa baik nggak, Kang, itu, Kang? Tadi sudah dijawab. Itu tadi bahas panjang kali lebar. Tuh saya hubungkan dengan ceramah Gus Baha. Iya. Jadi bisa saya jawab singkat tidak. Yang di dalam pusaka itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dalam konteks mistisisme ya, batinia. Yang bisa mendatangkan, yang bisa menjadi sebab manfaat itu bukan yang di dalam pusaka, tapi pusaka yang di dalam. Nah, kalau pusaka yang di dalam itu bisa jadi sebab manfaat. Contohnya ini nih, pusaka di dalam namanya nih. Pusaka di dalam. Ah, ini bisa jadi sebab manfaat. Kalau nggak ada ini, mana ada yang mau sama Mahesa? Kabur istri Mahesa. Itu si kades-kades sama orang BPN, sama DPR, sama pejabat eksekutif itu kalau peluh itu, kalau impoten kabur istrinya selingkuh itu. Tengok lah. Jadi yang manfaat itu pusaka yang di dalam, bukan di dalam pusaka. Di dalam pusaka nggak ada manfaat. Kalau madorotnya, Kang, bisa membawa madorot? Nggak ada. Ya kalau pusakanya kerisnya dicolokin di mata Jokowi mudorot. Kalau kerisnya dicolokin di mata gua, dicolokin di mata Kades ya mudorot. Jadi pusakanya bisa nggak mendaratin orang? Nggak bisa. Kecuali pusakamu kau colokin di mata Jokowi, kau colokin di mata Kades, colokin di mata BPN, colokin di mata DPR, colokin di mata Bupati. Mantap, mantap. Kang, satu lagi nih, Kang. Ya boleh. Saya punya anak nih, Kang. Barakallah. Masya Allah, saya kagum sama Akang. Bisa nggak, Kang, mondokin anak ke daerah Akang, ke Akang maksudnya, ke Akang? Saya punya adik yang punya pondok, masih ada adik ipar, ada santrinya totalnya ada 300-an. Masya Allah. Tapi netizen jangan mondok. Wis, sampai orang mana? Cianjur, Kang. Cianjur mau dibanjurinya banyak pondok. Ngapain Iya, jauh-jauh ke tapi- Banten? Saya kagum sama Akang. Umur berapa? Baru SD sih, Kang. Iya sama, saya juga susah ini anak saya mondok di mana ini. Khawatir pondoknya ngajarin halu. Saya yang lebih susah nih ngomong-ngomong mondokin anak saya mau lulus SD juga ini. Aduh, mondok di mana ini? Itu, Kang, menurut Akang ya, anak saya mondok itu mempelajari kitab-kitab dulu apa harus tahfidz dulu? Itu mah ke guru kayak urusannya. Soal yang terbaik bagaimana metodenya itu urusan guru. Gitu. Saran saya kalau searah anaknya aja, kalau pengennya tahfidz arahkan ke tahfidz. Kalau dia pengen jadi mubalik, pengen alim, ya di pondok. Kalau dia nggak terlihat arahnya kemana, ya harus di pondok kitab deh. Oh iya, siap. Gitu. Kalau Salam kecuali waras, ya. setelah 6 tahun, misalnya lulus SD, SMP, SMU, setelah 6 tahun boleh dikuliahin atau suruh tahfidz. Itu keren, nanti kitab yang nguasain kayak Gus Baha kan, kitab yang nguasain, tahfidz yang nguasain. Siap. Nah, sama. Jadi kalau ngomongnya konteksnya mistis, ini kan kitab Syamsul Ma'arif.
kitab yang jadi kebanggaannya para dukun Ustadz nih Samsul Ma'arif. Heeh. Tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Bisa mendatangkan manfaat kalau kitabnya dijual nih laku 2 juta. Ini juga bisa mudarat kalau kitab ini bisa mudarat kalau ditempelengin di mukanya Jokowi, ditempelengin di mukanya Aguan, ditempelengin di mukanya Kades, ditempelengin di mukanya orang BPN. Nah, ini jadi mudarat. Namun tidak boleh. Bisa manfaat, bisa kalau laku 2 juta. Samsul Ma'arif ini kitab sejarah ini. Tuh. Udah berbolong tuh. Laku tak 2 juta. Nggak laku, jadi nggak ada manfaatnya ini buat ngeliwat bebas, buat bakar. Siap Kang, makasih ya Kang. Ya, sama-sama. Saya izin turun Kang. Yuk. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu ya. Bisa keluar. Mau keluar gak bisa. Ini saksi bisu ini. Tuh, sampai pada bolong tuh lihat tuh. Sini lamanya. Jadi lo makanya jangan jualan Samsul Ma'arif ke saya, sok ngomong-ngomong Samsul Ma'arif. Saya udah tahu tahun kapan ini punya ini. Kitabnya udah gak kuning tuh, udah gak kuning lagi. Saking lamanya. Jadi bisa manfaat? Enggak laku dijual. Saksi bisu ini. Tasbih yang dulu saya beli 700.000 tahu kemana tuh? Naruh di mana itu? Waktu itu emasnya 82.000 itu. Artinya 7 gram lebih. Kalau sekarang 7 juta berarti tasbih saya itu. Tahu kemana itu? Nah, ini saksi bisu. Enggak manfaat. Mudarat enggak? Ya tergantung. Kalau dikepletin di mukanya Jokowi dan Aguan, mudarat. Enggak boleh itu ya. Minta ijazahnya kerezekian Kang. Waalaikumsalam. Sampah pun kalau pandai mengolahnya bisa manfaat. Iya, tapi ini nggak manfaat. Oke, jangan 2 juta, laku tadi 500.000 coba. Coba. Karena ini kan beli dulunya 1 gram ini. Coba. Ijazahnya 10 gram, 10 juta berarti. 10 gram ini. Coba 10 juta berarti sekarang. Oke. 5 juta, siapa yang mau? Kita berusaha. Siapa yang mau 5 juta coba? Jangan kan 5 juta, 100.000 aja orang nggak mau. Udah. Dulu itu biayanya itu totalnya 10 juta lebih itu. Hah? Jadi ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya itu. Silakan. This is a misleading question, but yeah, if you want to ask me, I say that we have to go through democracy. Silakan. Many countries now are assessing. Prim, silakan Prim. Assalamualaikum Bang Mahesa. Tatib. Prim, silakan Prim. Ya, admin turunin bawah, silakan. MBA Pusman, silakan. Admin yang di bawah turunin. Ajon, kamu mute dulu Ajon. Halo? Oke, turunin di bawah, silakan Ajon. Langsung aja. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, silakan Ajon. Ketemu idola langsung ngobrol nih, sering lihat di YouTube. Ini Saya Kang, main YouTube padahal Maya. Ya, silakan. Saya kan punya anak mondok tuh Kang dari SMP sampai SMA. Nah, di waktu keluar pondok itu rajin banget Kang. Nah, di tahun kedua dia tamat itu oleng-olengan Kang. Nah, sekarang rajin lagi kemarin itu. Sekarang oleng-olengan lagi Kang. Kira-kira sekarang di umur dia 22 tahun bagus nggak Kang dipondokin lagi Kang? Ya
bagus apalah. Oh, itu begitu doang ditanyain. Oleng-olengnya oleng tuh apa sih Pak? Oleng-oleng lagi ya Pak. Nah, ini Ya Pak. kayak males sholat gitu Kang. Oh, manusiawi. Cuma orang malas sholat itu manusiawi. Sifat Jadi remaja. harus sedikit dipaksa. Ayo sholat, udah subuh sholat bangun begitu Kang. Tapi kan waktu keluar pondok itu rajin, malah dia yang ini, ayo bah sholat bah. Nah terus tiba-tiba kayak indah kan pokoknya. Yes, pokoknya bagus Pak lah. Mondok lagi mah bagus, wes setuju. Mondok lagi Kang ya. Bapak mondokin lagi aja. Di tingkat apa Tapi- ya Kang? Kan SMA-nya udah kelar Kang. Di tingkat apa dia mondok kira-kira Kang ya? Di pondok mah nggak ada tingkatan lah Pak lah. Wes dipondokin aja, nggak usah mikirin tingkat-tingkatan, dipondokin aja. Kalau enggak, dikawinin sekalian. Oke lah Kang, gitu aja. Dipondokin aja Pak. Ya kemarin kan kalau soal pelajaran dia pernah juara sejabotabek itu ceramah pakai bahasa Arab, juara Siap. satu. Nah, terus baca Qurannya ya Abah lihat ya cukup kayak orang baca kayak Akang lah termasuk dia. Nah cuman itu tadi Kang kayak itu tadi timbul males dia sholat kadang-kadang itu kadang-kadang Abah sendiri bingung kok begini. Kalau berbicara sholat, semua orang termasuk saya, semua orang Allah kok yang ngomong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa yang ngomong sholat nggak berat? Semua malas Pak. Tapi saya tidak mohon maaf ya kalau cuma curhat begini, minta pendapat yang lain aja karena saya ini ngebahas tentang bisnis halu. Mondok bagus. Oke, silakan Jenderal Salapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kakangku. Silakan langsung Jenderal Salapi. Berhubungan menyuhunkan pendapatnya berhubungan kitab sarang kitab Samsul Ma'arif dan sejenisnya. Kitab dukun. Iya kitab dukun. Ya wis saya jawab kitab sihir. Maksudnya eta Pakai bahasa pengarang Indonesia. Nggak kenal pengarangnya, nggak pernah ketemu. dari nama-namanya itu apakah seorang ulama, apakah seorang apa gitu. Nggak tahu. Wis yang jelas kitab ini mengajarkan sihir lah. Nggak tahu. Ulama apa bukan nggak tahu saya. Saya nggak peduli Imam Ahmad Ali Al-Buni itu ulama atau apa, bagaimana kedudukannya di mata Allah saya nggak tahu. Yang saya tahu ini tulisannya apa, yang ngebahas siapa penulisnya. Sejenis kitab yang seperti itu, Kang Mahesa. Iya kan kalau ngomongnya sejenis kitab ini kan sudah kitab sihir, wis nggak perlu tahu siapa penulisnya, ge. Lagian nggak, ya penting karya tulisnya aja sih. Oh iya. Oke siap, terima kasih Kang Mahesa.